Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Pada video kali ini, saya ingin membuat sebuah video tutorial penggunaan PL/SQL, di mana video ini bermaksud untuk menyelesaikan tugas kuliah pertama saya, yaitu Sistem Basis Data kelas 4G. Pada tugas kali ini, saya disuruh menjelaskan mengenai penggunaan PL/SQL, di mana yang pertama itu adalah saya akan membahas mengenai pengenalan dari PL/SQL. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai variabel dan juga tipe data, dan juga yang ketiga nantinya akan menjelaskan mengenai file. Langsung saja saya masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu adalah pengenalan tentang PL/SQL. PL/SQL ini harus bisa kita membedakan antara SQL dan juga PL/SQL, di mana SQL merupakan bahasa non-prosedural, sedangkan pada PL/SQL ini merupakan bahasa yang prosedural. Artinya, pada SQL ini hanya bahasa tunggal ataupun bahasa-bahasa yang akan digabungkan, sedangkan pada PL/SQL ini dia terstruktur dan juga secara berurutan. Yang kedua itu adalah SQL merupakan generasi keempat, yaitu 4GL, dan juga pada PL/SQL ini merupakan generasi yang ketiga. Selanjutnya, SQL merupakan bahasa utama pada database relasional, sedangkan pada PL/SQL ini merupakan kombinasi antara program dan juga control flow. Kombinasi program ini dimaksud yaitu adalah contohnya percabangan, perulangan, ini merupakan kombinasi sebuah program, di mana kombinasi program ini akan dikombinasikan lagi dengan control flow, yaitu yang ada pada SQL-nya nanti. Selanjutnya itu adalah karakteristik dari PL/SQL. Karakteristik PL/SQL yang pertama itu adalah sangat terstruktur. Yang kedua, mudah dibaca dan juga mudah diakses. Artinya, pada PL/SQL nanti ini akan mudah kita memahaminya, dan juga untuk pengaksesan ini akan sangat mudah. Yang ketiga itu adalah dapat di-embed pada database. Yang keempat, mengikuti standar bahasa pada Oracle. Dan yang kelima itu adalah performa yang baik dan juga bahasa yang terintegrasi. Selanjutnya itu adalah cara membuat blok PL/SQL. Jadi, cara membuat blok PL/SQL ini langkah-langkahnya pertama itu ada deklaratif, di mana deklaratif ini bersifat opsional. Maksudnya bersifat opsional, deklaratif ini bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan. Nah, untuk deklaratif sendiri sintaksnya itu adalah declare, yaitu DECLARE. Yang kedua yaitu adalah executable. Executable merupakan mandatory. Mandatory di sini artinya itu adalah wajib, ataupun ini merupakan isi yang harus ada pada pembuatan blok PL/SQL. Nah, untuk sintaksnya sendiri itu adalah begin, lalu isinya, dan diakhiri dengan end. Yang ketiga yaitu adalah exception handling. Exception handling ini bersifat opsional, sama seperti deklaratif. Nah, exception handling ini bisa ada dan juga bisa tidak, karena dia bersifat opsional tadi. Selanjutnya itu adalah anonymous block. Anonymous block karakteristiknya itu adalah yang pertama tidak memiliki nama, yang kedua bersifat sementara, dan juga yang ketiga adalah compile di setiap aplikasi dijalankan. Nah, maksudnya di sini dia bersifat sementara dan juga tidak permanen. Bersifat sementara di sini artinya ketika aplikasi kita close, nantinya kita harus membuat lagi karena dia tidak akan tersimpan. Lalu compile setiap aplikasi dijalankan. Artinya di sini ketika sebuah aplikasi itu dijalankan, maka kita harus membuat anonymous block lagi. Selanjutnya itu adalah struktur dasar dari anonymous block. Struktur dasar anonymous block yang pertama itu adalah declare, sama seperti yang tadi, declare bersifat opsional. Lalu di bawahnya itu adalah begin, di mana begin ini adalah isinya dan yang berisi statement-statement yang akan kita isikan. Lalu exception yang bersifat opsional juga, lalu diakhiri dengan end.
Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk langsung ke SQL Plus-nya untuk mendemokan Anonymous Block. Nah, di sini kita sudah masuk pada SQL Plus kita. Lalu kita langsung konekkan saja ke HR, diagram HR, karena nantinya untuk materi yang kedua dan juga yang ketiga kita akan menggunakan diagram HR. Jadi untuk mempermudahnya, kita langsung masukkan saja ataupun konekkan saja ke diagram HR. Nah, di sini untuk diagram HR-nya sudah connect. Lalu kita buat untuk Anonymous Block yang pertama. Jadi pada Anonymous Block ini diawali dengan begin seperti yang tadi. Ini begin ini bersifat mandatory ataupun penting, sedangkan declare dan juga exception ini bersifat opsional ataupun bisa dipakai ataupun tidak. Jadi di sini kita akan membuat Anonymous Block di mana diawali dengan begin. Lalu langsung saja kita masukkan printout-nya, yaitu dbms underscore output titik put underscore line, lalu buka kurung. Di sini kita menggunakan data kutip 1. Kita tuliskan apa yang akan kita print. Jadi kita tuliskan misalnya di sini assalamualaikum. Nah, setelah itu kita akhiri dengan tutup kurung dan juga titik koma. Enter. Lalu N, dimana N tadi adalah mengakhiri sebuah sintaks. Lalu selanjutnya kita enter, kita beri tanda garis miring. Nah, di sini prosedur ataupun sintaks kita sudah komplit ataupun sudah sukses, tetapi dia belum memunculkan ataupun belum ada outputnya, yaitu ada assalamualaikum. Kenapa? Karena kita belum menuliskan set several output on. Jadi untuk itu kita tulis dulu set server output on, titik koma, lalu enter. Lalu kita tuliskan lagi yang begin tadi, begin, lalu dbms n dan juga tanda garis miring, enter. Maka di sini sudah tercetak yang akan kita printkan tadi itu adalah assalamualaikum. Nah, langsung kita masuk ke materi yang kedua mengenai variabel. Baiklah, kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah variabel, tipe data dan juga statement pada PL/SQL. Langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah variabel. Fungsi-fungsi dari variabel yang pertama adalah menyimpan data sementara, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang sementara dan juga tidak permanen. Yang kedua, memanipulasi nilai yang disimpan. Karena nantinya variabel ini akan bisa kita ubah-ubah nilainya sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, dapat digunakan secara berulang-ulang. Nah, dapat digunakan secara berulang-ulang ini, misalkan nih variabel A. Variabel A itu berisi angka 9. Nah, nantinya dapat kita gunakan untuk operasi perhitungan ataupun perkalian, itu bisa kita gunakan angka A jika kita ingin menggunakan angka 9 dalam operasi kita. Lalu yang ketiga adalah dapat digunakan secara berulang-ulang. Itu yang tadi berulang-ulang. Yang keempat itu adalah parameter dalam subprogram. Dan yang kelima itu menyimpan output yang akan dikeluarkan. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan variabel. Jadi contohnya itu adalah declare, sama seperti tadi declare. Lalu variabel, sini adalah tulisan variabel itu yang pertama adalah v ataupun huruf yang lain v underscore. Lalu ini adalah sesuai yang kita inginkan. Misalkan di sini saya buat counter, lalu integer, lalu kita beri nilainya. Nah, untuk bahasa pada SQL Plus ini kita menggunakan titik 2 lalu sama dengan, baru nilainya, lalu kita berikan titik koma. Selanjutnya adalah begin. Lalu di dalam begin ada operasinya, di mana operasinya itu adalah vCounter sama dengan vCounter tambah 1, karena vCounternya nanti akan kita tambahkan dengan angka 1. Lalu kita print dengan sama seperti tadi, yaitu dbms output titik put underscore line dengan
dalam kurungnya itu adalah vCounter. Lalu kita akhiri dengan n. Langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya untuk mendemokan mengenai variabel. Jadi untuk variabel awalnya kita harus menuliskan declare, enter, lalu kita berikan variabel kita, misalkan di sini variabel input. Jadi kita berikan tipe datanya itu adalah varchar. Ini contohnya adalah varchar. Lalu dengan besarnya itu adalah 20. Jadi bisa dituliskan sampai 20 angka. Lalu begin. Nah, setelah begin, enter. Tunggu sebentar. Nah, setelah begin, lalu kita tuliskan, kita tab dulu, lalu input. Ini adalah untuk apa yang akan kita tuliskan, ataupun tipe data, bukan tipe data, tapi di sini apa yang kita inginkan, operasi apa. Misalkan di sini kita ingin menuliskan kata assalamualaikum. Karena di sini tadi adalah tipe datanya varchar, jadi di sini bisa tulis huruf ataupun kita bisa menuliskan angka. Misalkan kita menuliskan assalamualaikum. Titik koma, enter, lalu kita print dengan dbms tadi, sama dbms. Nah, tapi perbedaannya di sini kita hanya tinggal menuliskan variabelnya. Jadi variabelnya tadi adalah input. Jadi lalu kita tuliskan n, titik koma, lalu garis miring, enter. Nah, maka di sini langsung saja keluar outputnya itu adalah assalamualaikum. Jadi keuntungan menggunakan variabel ini, ketika kita ingin menuliskan ataupun mengganti, misalkan kita printnya ini kita ganti bukan assalamualaikum, jadi kita hanya tinggal mengganti pada inputannya tadi, misalkan kita ganti dengan waalaikumsalam. Nah, nanti ketika kita memanggil input ini, dia akan mengeluarkan kata waalaikumsalam. Ataupun ketika kita ingin menggunakan kata assalamualaikum ini secara berulang-ulang, kita tidak harus menulis assalamualaikum terus-menerus, jadi kita bisa memanggil input saja. Baiklah, kita langsung masuk saja pada prosedur. Jadi langsung kita masukkan pada SQL Plus kita. Nah, untuk penulisan prosedur ini, perbedaannya hanya pada declare kita ganti dengan create or replace prosedur. Nah, lalu kita tuliskan salam as, enter. Nah, di sini kita tuliskan input ataupun variabel. Misalkan di sini kita tuliskan variabel input dengan varchar 20. Varchar 20. Oh, mungkin ini akan saya ganti dengan input 2. Varchar 20. Lalu titik koma, enter, begin, enter. Di sini akan kita tuliskan isinya ataupun operasinya. Jadi untuk isinya tadi saya akan membuatkan input 2.2 sama dengan assalamualaikum. Nah, ada kutip lalu titik koma. Kita enter. Lalu di sini tinggal kita print saja dengan dbms output line input 2. Lalu kita enter, lalu n, titik koma, garis miring. Nah, maka di sini prosedurnya sudah create, tapi belum muncul. Nah, kenapa belum muncul? Di sini kita harus memanggilnya dengan execute. Jadi dalam prosedur ini, ketika kita sudah membuatkan sintak prosedur, kita harus memanggilnya lagi dengan execute. Jadi kita panggil dengan execute. Lalu kita tuliskan parameter ini, atau bukan, ini bukan parameter, sama seperti variabelnya itu adalah salam. Kita tuliskan di sini salam. Titik koma, kita enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan assalamualaikum karena kita sudah memanggilnya dengan execute salam. Jadi kita sudah printkan. Nah, ini adalah prosedur tanpa parameter.
Jadi prosedur itu ada tanpa parameter, lalu ada dengan parameter, lalu juga ada dengan tujuan untuk mengoperasikan sebuah angka ataupun penjumlahan, lalu ada juga prosedur dengan output dan inputnya pada bagian parameter. Nah, jadi semua itu ada 5. Nah, untuk yang pertama ini adalah prosedur tanpa parameter. Jadi, seperti apa sih prosedur dengan parameter? Kita masuk ke yang kedua, yaitu prosedur dengan parameter. Jadi, untuk prosedur tanpa dengan parameter ini, kita buat seperti tadi, create or replace prosedur. Lalu di sini salam, kita mungkin akan buat salam 2 karena nanti takutnya bentrok dengan salam yang di atas ini. Lalu kita buat tanda kurung. Kita buat p_salam. Lalu kita buat di sini kan sudah kita buat parameternya itu adalah p salam. Lalu kita ingin membuat dalam ini diinputkan langsung dengan varchar default, lalu tanda kutip isi dulu. Nah, jadi di sini ketika nantinya kita ingin memanggil execute salam ataupun memanggil execute salam 2, ketika kita tidak menuliskan apa yang ingin kita printkan, maka nanti akan keluar dia tulisan isi dulu. Lalu as sama seperti tadi, begin, enter. Nah, di sini kalau tadi kita harus menggunakan input varchar 20. Jadi kita di sini harus menuliskan lagi input varchar 20. Sedangkan pada prosedural dengan parameter ini kita sudah menuliskan p_salam di sini. Jadi kita sudah menuliskan parameternya sehingga kita langsung saja ke beginnya. Langsung kita panggil dengan print dbms. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan input 2 apakah isinya, tidak perlu. Jadi kita langsung saja masuk ke dbms, kita enter, lalu n. Mohon maaf, kita ulang. Di sini belum saya ganti, begin. Lalu di sini dbms. Nah, di sini kita kita harus mengisikan ini input ini kita ganti dengan p salam. p_salam. Lalu enter n titik koma slash. Nah, di sini prosedur sudah create. Jadi prosedurnya sudah create, tinggal kita panggil lagi dengan execute salam 2. Karena kita tadi membuat salam 2. Nah, disinilah saya bilang tadi dengan parameter ataupun tidak. Jadi ketika salam 2 ini hanya seperti ini saya buat ataupun tanpa parameter seperti salam yang pertama tadi, maka dia akan muncul tulisan isi dulu. Nah, ini. Sedangkan ketika kita tuliskan dengan parameter seperti ini, execute salam 2, lalu kita beri tanda kurung, kita beri apa yang kita inginkan, misalkan assalamualaikum. Nah, lalu titik koma. Nah, kita enter, maka akan muncul assalamualaikum. Nah, inilah perbedaan antara prosedur dengan parameter dan juga tanpa parameter. Jadi ketika dia tanpa parameter, dia akan menampilkan langsung apa yang ada pada defaultnya, yaitu adalah isi dulu. Sedangkan ketika kita memberikan parameternya itu adalah assalamualaikum, maka dia akan memunculkan kata assalamualaikum. Selanjutnya itu adalah prosedur dengan tujuan mengoperasikan sebuah penjumlahan ataupun mengoperasikan sebuah angka. Jadi untuk prosedur menghasilkan penjumlahan ini sama seperti tadi, adalah create replace prosedur. Lalu di sini kita ganti dengan penjumlahan biar lebih jelas. Nah, di sini kita langsung saja masukkan variabelnya, yaitu variabel dari A
in number, di mana ini adalah angka yang akan kita masukkan, lalu B in number juga, lalu as, enter. Lalu kita tuliskan di sini C number. Berarti C itu bertipe data number. Lalu begin, enter. Kita tuliskan operasinya. Jadi kita tuliskan di sini C itu adalah sama dengan A ditambah B. Jadi nantinya ketika kita memanggil C, dia akan otomatis membuat penjumlahan antara A dan juga B. Lalu kita langsung saja masuk ke DBMS, kita print aja langsung DBMS output titik put underscore line. Lalu kita tulis ke sini adalah C titik koma, enter. Nah, setelah itu kita N titik koma, enter, lalu slash. Nah, maka di sini prosedur sudah terbuat ataupun sudah sukses ataupun sudah create. Nah, kita tinggal hanya memanggil penjumlahan ini saja. Jadi kita panggil execute penjumlahan. Lalu di sini kita tuliskan angka yang akan kita jumlahkan. Misalkan di sini saya ingin menjumlahkan angka 5 dan juga angka 7. Jadi 5 ini adalah isi dari A dan juga 7 ini adalah isi dari B. Lalu titik koma, kita enter. Maka hasil dari 5 ditambah 7 itu adalah 12. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada prosedural ataupun prosedur dengan output dan inputnya juga pada bagian parameter. Nah, bagaimanakah caranya? Ini sama seperti pada prosedur dengan penjumlahan tadi. Jadi kita langsung prosedur dengan penjumlahan tadi. Di sini kita buat penjumlahan 2, atau mungkin kita buat seperti ini saja. Tapi biar lebih berbeda, kita buat penjumlahan 2. Lalu kita masukkan A in number, lalu B in number. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi untuk C-nya itu tadi kita akan menuliskan di bawah. Nah, di sini kita masukkan langsung di dalam parameternya. Jadi C itu adalah odd number. Jadi odd number maksudnya adalah hasilnya nanti. Lalu enter. Sama seperti tadi adalah begin. Jadi kita tidak menuliskan lagi C number titik koma, tapi kita langsung menuliskan begin. Kita enter. Lalu di sini kita hanya menuliskan apa operasinya. Jadi misalkan di sini kita buat C titik 2 sama dengan A ditambah B titik koma. Lalu N untuk mengakhiri sintaks kita, lalu slash. Maka di sini prosedur sudah create ataupun sudah dibuat. Nah, untuk memanggil hasilnya, ini kita menggunakan declare, yaitu declare enter hasil number, dimana hasil ini dengan tipe data number, itu maksudnya. Lalu begin. Nah, lalu di sini kita tuliskan angka yang akan kita jumlahkan. Jadi misalkan di sini kita buat penjumlahan 2, lalu 5, ini adalah nilai dari A. Nilai dari A ini, koma, B-nya kita buat 7 seperti tadi, koma. Sedangkan C-nya kita buat adalah hasil. Jadi C merupakan hasil. Tutup kurung, titik koma, enter. Lalu langsung saja kita printkan dengan DBMS. Nah, output line, lalu kita buka kurung, tanda kutip 1, kita tuliskan di sini misalkan hasilnya adalah.
Nah, di sini kita boleh menuliskan apa saja. Misalkan di sini saya membuat 5 tambah 7 adalah bisa. Jadi di sini di dalam tanda kutip ini kita bebas menuliskan apa saja. Lalu tanda tegak 2, lalu kita buat hasil. Di mana hasil ini merujuk pada C. Tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Lalu kita akhiri dengan N, titik koma, lalu kita slash. Oh, mohon maaf, ini ada salah tulis. Akan saya percepat. Maka di sini sudah keluar hasilnya adalah 12, di mana prosedur successfully ataupun prosedurnya sudah sukses dan sudah menampilkan hasil 12, sama seperti dengan yang menggunakan prosedur dengan penjumlahan tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat sebuah subprogram, di mana subprogram ini berisi deklarasi, tipe data, dan juga akan merujuk pada sebuah tabel yang mana sudah saya katakan pada awal video tadi, yaitu tabel HR. Nah, nantinya subprogram ini akan masuk pada skema HR dan akan menggunakan anonymous block. Langsung saja kita buat dengan sintaks pertama, itu adalah declare, enter. Lalu kita buat di sini variabelnya sini saya buat negara dengan tipe datanya varchar, lalu besarnya itu adalah 20, titik koma, enter. Lalu di sini begin, enter. Nah, di sini saya akan memilih yaitu salah satu pada diagram HR itu ada sebuah tabel yang bernama tabel countries, di mana saya akan memilih tabel countries itu untuk video saya kali ini. Jadi saya tuliskan select tabel, select country. Mungkin agar lebih jelasnya saya akan melihatkan dulu tabel apa saja yang ada pada skema HR. Jadi select bintang ataupun semuanya from HR. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat sebuah subprogram, di mana pada subprogram itu akan berisi deklarasi, tipe data, dan juga akan merujuk pada sebuah tabel, yaitu skema HR, di mana deklarasi, tipe data, dan yang merujuk pada skema HR ini akan menggunakan anonymous block. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan tabel apa saja yang ada pada skema HR. Itu select user tables, select table name underscore name from user tables, titik koma. Nah, di sini sudah tampil yang ada pada skema HR itu ada location, ada countries, job history, regions, departments, employees, dan juga jobs. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan tabel countries, di mana untuk mendeklarasikan tabel countries ini sintaks awalnya itu adalah declare, lalu enter. Di sini saya akan membuat sebuah variabel negara dengan tipe data varchar, besarnya itu adalah 20, titik koma, lalu begin, and saya tab agar lebih jelas. Lalu saya pilih ataupun saya select itu adalah countries name, di mana
country name ini ada pada tabel countries, yaitu country name akan merujuk pada variabel saya, yaitu adalah variabel negara. Ini berasal dari atau from countries. Countries ini adalah nama tabelnya, yaitu tabel countries. Saya enter, lalu letaknya atau where ini ada pada country ID ataupun pada ID country yang NG ataupun yang nilainya adalah NG. Titik koma, enter. Lalu di sini saya tinggal menuliskan outputnya dbms dalam kurung. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, tanda kutip pada dbms ini boleh kita tuliskan apa saja. Misalkan di sini saya buat negara berinisial NG adalah tanda kutip, lalu tanda tegak dua, lalu negara. Negara ini adalah variabel saya tadi. Dia akhiri dengan tutup kurung, lalu titik koma. Lalu di sini kita akhiri sintaks kita dengan n, lalu kita slice. Maka akan muncul negara berinisial NG adalah Nigeria. Untuk membuktikannya, saya akan membuka tabel countries. Jadi di sini saya akan membuka tabel countries, select bintang from countries. Nah, di sini sudah terlihat untuk negara dengan inisial NG, ini adalah NG, yaitu adalah Nigeria. Maka sintaks kita ini sudah benar. Untuk selanjutnya, saya akan membuat sebuah demo mengenai proses konversi implisit pada PL/SQL. Konversi implisit sendiri ini merupakan konversi di mana nantinya ada variabel dan juga tipe data yang berbeda. Akan kita buktikan apakah dia bisa dijumlahkan ataupun dilakukan operasi secara bersamaan atau tidak. Nah, caranya sama, itu declare. Lalu di sini kita beri variabel pertama itu nilai 1 dengan tipe datanya number. Nah, di sini saya isi dengan 9 untuk nilai satunya. Lalu kita buat lagi variabel nilai 2 dengan tipe data yang berbeda. Misalkan saya pilih di sini varchar. Nah, varchar ini besarnya adalah 3, lalu isinya yaitu 13 misalkan. Nah, selanjutnya itu adalah variabel hasil dengan tipe datanya number. Di sini kita akan membuktikan apakah nilai 1 dan nilai 2 ini, nilai 1 dan nilai 2 apakah dia bisa ditambahkan atau tidak. Jadi langsung masuk ke begin, enter. Langsung saja kita masukkan hasil. Ini operasinya titik 2 sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Lalu kita print di BMS. Lalu dalam kurungnya itu adalah hasil. Nah, maka di sini terbukti bahwa walaupun dia berbeda tipe data yaitu number dan juga varchar, ini masih bisa dijumlahkan ataupun masih bisa dilakukan operasi, yaitu operasi penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2. Karena varchar ini dapat berisi angka dan juga dapat berisi dengan huruf, sehingga dia bisa
kita jumlahkan. Lalu selanjutnya itu adalah kita akan mencoba untuk proses konversi eksplisit. Konversi eksplisit ini dimaksudkan Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada konversi eksplisit. Kita caranya itu adalah sama. Yang pertama adalah declare. Lalu kita beri nilai tadi sama. Kita beri lagi varchar hasil number. Lalu kita begin. Lalu kita berikan operasinya itu adalah hasil nilai 1 ditambah nilai 2. Tetapi perbedaannya di sini dia akan ditambahkan to underscore number. Lalu diberi dalam kurung. Nah, di sini perbedaannya. Ketika pada implisit tadi kita tidak harus menambahkan to number. Nah, tetapi pada eksplisit ini kita menambahkan to number. Jadi ketika varchar tadi walaupun sudah dibaca di implisit, yaitu langsung dibaca dengan angka, tetapi untuk rekomendasinya itu kita menggunakan yang eksplisit. Jadi kita harus menggunakan to number agar nilai 2 ini langsung masuk pada number. Jadi nantinya nilai 1 nilai 2 ini tidak ada error pada saat ditambahkan. Lalu kita enter. Lalu kita print seperti yang tadi, sama hasil. Lalu n slash. Nah, maka hasilnya itu adalah sama, yaitu 22. Di sini sama yang saya bilang tadi, perbedaannya hanya pada proses ataupun pengoperasiannya. Jadi pada yang implisit pengoperasiannya itu hanya nilai 1 ditambah nilai 2. Sedangkan pada eksplisit ini nilai 1 ditambah to number nilai 2. Nah, to number nilai 2 ini digunakan untuk memperjelas nilai 2 ini harus dikonversi menjadi number karena akan dijumlahkan dengan nilai 1. Nah, karena itulah untuk yang eksplisit ini lebih disarankan dalam penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membuat nested block dan juga variable scope. Nah, dalam pembuatan nested block dan variable scope, kita membuat anonymous block yang berisi dengan inner dan juga outer block. Nah, untuk caranya sendiri, ini sama seperti tadi. Awalnya itu adalah declare, enter, nama. Lalu nama ini adalah variable. Kita kasih tipe data varchar dengan isi 20. Lalu titik 2 sama dengan. Lalu kita beri di sini langsung nama. Misalkan di sini kita beri nama Gilang. Titik koma. Begin. Nah, di sini kita membuat declare lagi. Jadi kan tadi saya sudah sudah saya katakan kita akan membuat sebuah nested block dan juga variable scope. Jadi nested block ini berisi inner dan juga outer. Jadi dalam satu sintaks ataupun satu blok ini dia berisi 2 declare ataupun ada 2 blok. Jadi di sini kita buat lagi declare. Lalu kita buat lagi di sini variabel nama varchar. Misalkan kita isi dengan 10. Kita beri nama di sini Budi. Lalu langsung begin. Nah, di sini kita print outputnya seperti tadi.
Lalu kita buat di sini nama inner. Ini terserah kita. Misalnya kita buat di sini nama inner biar lebih jelas. Titik 2 tanda kutip, lalu tanda tegak 2, lalu di sini kita buat nama. Titik koma. Di sini untuk yang innernya ini kita end kan, ataupun untuk yang di dalam ini kita selesaikan atau kita akhiri. Lalu yang untuk yang di luar sama, kita akan mengeluarkan DBMS juga. Ini kita buat outer. Lalu nama sama seperti yang di inner. Lalu kita akhiri juga end, titik koma, enter, tanda garis miring. Nah, maka di sini nama inner ini akan masuk pada Budi. Jadi inner ada pada nama Budi, sedangkan yang outer ini yang di bawah ini akan menghasilkan nama Gilang. Nah, apakah bisa nama Budi ini masuk pada outer ataupun nama Gilang ini masuk ke inner? Nah, disinilah perbedaannya antara inner dengan menggunakan kualifikasi. Jadi ketika inner outer menggunakan kualifikasi, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini sama, declare. Lalu namanya kita buat sama. Oh, mohon maaf. Ini sebelumnya kita buat dulu seperti ini. Jadi sebelumnya kita buat dulu outernya. Ini adalah judulnya, ataupun bisa dibilang di sini kita buat seperti comment line-nya. Di sini declare sama, declare. Lalu namanya kita buat sama. Kita buat sama dulu. Jadi sini saya akan percepat dulu. Nah, di sini saya sudah menuliskan sintaks ataupun blok untuk inner dan outer yang menggunakan kualifikasi. Jadi kualifikasinya di sini adalah outer. Ini untuk kualifikasi yang atas. Lalu untuk yang di dalam ini saya beri nama kualifikasi inner. Jadi pada kualifikasi outer ini berisi sama dengan varchar Gilang. Lalu setelah begin ini sebelum declare yang di inner kita menuliskan inner. Lalu di sini kita buat varchar Budi. Lalu begin. Nah, pada outputnya inilah, pada output pada inner ini kita beri tulisan outer. Nah, ini akan menampilkan nama innernya ini akan menampilkan nama yang ada di outer, yaitu nama Gilang. Sedangkan di sini nama outernya ini saya salah tulis. Jadi nama outernya ini akan menghasilkan nama Gilang juga. Coba kita selesaikan, kita enter. Nah, maka di sini keduanya akan menghasilkan nama Gilang. Tetapi apakah bisa pada nama outer ini dia ingin menghasilkan nama Budi? Apakah bisa? Nah, mari kita coba untuk yang di outer akan menghasilkan inner. Saya akan tuliskan lagi sintaksnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan di mana pada innernya ini saya sudah tuliskan outer titik nama yang akan menghasilkan nama Gilang seperti yang kita contohkan tadi. Ini dia berhasil. Nah, di sini saya contohkan lagi. Pada outernya ini saya ingin menuliskan nama Budi. Apakah akan berhasil? Maka dia akan error. Kenapa error? Karena pada nama outer ini dia tidak bisa masuk ke inner. Kenapa? Karena inner ini merupakan berisi di dalam outernya itu. Jadi sedangkan outputnya sendiri ini terletak di luar dari innernya. Jadi untuk nama outer ini tidak bisa berisi nama inner, sedangkan nama inner bisa berisi nama outer. Baiklah, kita masuk selanjutnya, itu adalah bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga merupakan retrieving data and transaction control statement in PL/SQL. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk aja ke demo kita pada SQL Plus. Baiklah, kita sudah masuk pada SQL Plus kita. Di sini kita akan mencoba atau mendemokan
untuk mengambil data pada perintah PLSQL. Jadi sebelumnya saya akan menampilkan tabel-tabel pada diagram HR. Jadi kita akan menggunakan diagram HR. Saya akan menampilkan diagram HR. Select table name from user table. Nah, di sini sudah terlihat 7 tabel. Nah, saya akan menggunakan tabel location. Di mana tabel location itu saya akan melihatkan isinya. Select bintang from location. Nah, di sini sudah terlihat tabel location. Sudah ada 23 row ataupun 23 kolom yang ada pada tabel location. Nah, ada location ID, street address, postal code, city, statement, province, dan CO. Nah, kita di sini akan mengambil data pada perintah SQL yang ada pada tabel location. Jadi caranya itu yang pertama adalah declare, lalu variabel jalan. Jadi di sini v_jalan location yang ada pada locations, yaitu kita akan menuliskan pada street address. Street address itu ini. Jadi street address itu adalah nama alamatnya. Jadi kita buat di sini street address. Lalu percent type. Titik koma, enter. Yang kedua, kita akan membuat nama kotanya. Jadi variabel kota sama terletak di location, tabel locations. Lalu ini ada pada kolom city. Jadi kita buat di sini city percent type. Titik koma, enter. Selanjutnya kita buat begin, enter. Lalu kita select. Jadi kita pilih yaitu adalah street address dan juga city. Seperti tadi street address, street_address, city, enter. Kita akan meletakkan street address dan juga city ini pada variabel jalan dan juga variabel kota. Jadi di sini kita buat into variabel jalan, variabel_jalan, variabel_kota. Lalu enter. Nah, ini terletak pada tabel location. Jadi kita buat di sini from tabel locations, lalu where, di sini terletak pada location ID. Nah, di sini kita tinggal memilih. Jadi letaknya location ID yang keberapa. Nah, misalkan di sini saya ingin memilih terletak pada location ID underscore ID. Ini ID dari 3200 misalkan. Sama dengan 3200. Lalu titik koma. Nah, tinggal kita printkan lagi. Jadi DBMS Nah, di sini kita buat misalkan nomor tanda kutip lagi. Di sini terserah kita membuat apa. Tanda kedua, lalu variabel jalan v_jalan, tanda kedua lagi ataupun tanda itu, lalu kutip, koma, kota, tanda kutip, tanda kedua lagi, lalu variabel_kota. Nah, di sini kita tinggal mengakhirinya dengan n, lalu slash.
Maka di sini sudah terlihat ataupun sudah tampil di mana location-nya itu di Jalan Mariano Escobedo nomor 9991 di kota Mexico City. Sama seperti pada tabel. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada transaction control statement. Jadi, untuk yang ketiga tadi kan kita materi kita adalah mengambil data pada perintah PL/SQL dan juga transaction control statement. Jadi pada transaction control statement ini bloknya ini untuk mengupdate. Jadi sebelumnya kita pilih dulu blok mana yang akan kita update. Misalkan kita akan mengupdate blok yang seperti tadi, yaitu blok location. Jadi kita awali dengan begin, langsung dengan begin, karena kita akan menggunakan anonymous block. Jadi langsung kita awali dengan begin saja. Lalu kita update location. Jadi kita langsung tuliskan update location, huruf kecil saja, location, set. Jadi kita setting untuk locationnya postal code, yaitu postal code mungkin agar lebih kita melihat buktinya, sebelumnya kita lihat dulu isi dari postal code. Nah, jadi di sini saya akan select location ID, location underscore ID. Kita akan memilih beberapa beberapa kolom dari tabel location. Kita akan memilih location ID, lalu street address, lalu selanjutnya adalah postal code-nya. Nah, ini terletak pada tabel location, from location, dan kita akan memilih mungkin kondisinya itu pada location ID yang terletak di bawah 2000. Jadi dia akan memunculkan location ID di bawah 2000. Nah, ini salah. Pada line 1 location ID. Oh ya, itu harusnya tidak pakai S, location ID. Location ID. Nah, di sini sudah tampil location ID di bawah 2000. Jadi 1900 sampai dengan 1000 ada street address-nya itu ada Via Cola Drive sampai dengan Boxwood, dengan postal code-nya itu ada 1000 sampai dengan YSW 9TD. Nah, jadi kita akan mengganti location ID ini. Nah, pada postal code-nya ini akan kita ganti. Jadi caranya itu adalah begin, lalu kita update untuk postal code-nya ini menjadi 1000. Misalkan di sini kita update dulu, update location. Location ini adalah nama tabelnya, itu adalah tabel locations. Dengan settingannya itu pada postal code. Nah, kita buat postal code-nya itu 1000. Jadi postal code 1000 ini terletak pada location ataupun kondisinya where. Nah, postal code 1000 ini ada pada location ID yaitu location ID 1000. Jadi pada location ID 1000 ini postal code-nya itu akan berubah menjadi 1000. Nah, karena ini sudah 1000, coba kita ganti dengan 1200. Nah, jadi nantinya postal code-nya itu akan berganti dengan 1200. Nah, tapi kita ingin membuat ataupun mengupdate beberapa postal code-nya itu menjadi sama. Jadi di sini caranya belum kita end dulu, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kita buat dulu save point. Nah, save point ini kita gunakan untuk membatasi nantinya pada akan kita commit ataupun kita rollback. Nah,
kita update itu dari save point yang berapa. Misalkan kita sudah menuliskan update untuk semuanya. Nah, tetapi ternyata kita ingin merubah 1200 tuh dari yang pertama, yaitu yang ID 1100 dan juga ID dengan 1000. Nah, mohon maaf, ini tadi saya salah karena location ID 1200 ini pada Shinjukuku. Jadi di sini codingan saya salah. Oke, saya ulang dulu. Nah, saya ulang untuk beginnya sama. Nah, update-nya ini yang saya ulang. Jadi saya rubah itu pada setnya itu saya rubah 1200. Sedangkan pada location ID ini saya awali dengan location ID yang pertama, yaitu location ID yang pertama itu terletak pada 1000. Jadi selanjutnya kita enter. Lalu kita beri save point. Nah, save point ini seperti saya bilang tadi untuk membatasi dari mana sampai manakah kita ingin merubah postal code-nya itu. Jadi nanti kita tinggal mudah saja, tinggal kita batasi saja dari mana sampai mana. Lalu selanjutnya sama, update location set postal code-nya 1200 kita bikin. Lalu yang kita bedakan itu location ID, karena location ID 1000 itu ada pada yang pertama, yang 1100 ada pada yang kedua, dan selanjutnya. Lalu save point, ini kita buat save point 2. Lalu update, ini kita buat 1200. Save point lagi, kita buat save point 3. Enter. Lalu selanjutnya itu ada update untuk 1300. Enter. Lalu kita tuliskan rollback. Kenapa kita tulis rollback? Nah, rollback ini untuk membatasi, sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi SP2, SP1 ini akan saya batasi dengan rollback. Jadi saya akan membatasi rollbacknya ini pada rollback ke SP2. Nah, langsung saja saya commit langsung agar tersimpan ataupun permanen. Lalu kita akhiri. Lalu kita slice. Nah, di sini sudah sukses. Maka yang akan berubah nantinya itu adalah location ID yang SP1, location 1100 dan juga 1000. Nah, di sini kita tinggal printkan saja sama seperti tadi, yaitu select. Nah, ini location where dengan kondisinya yaitu location ID di bawah 2000. Maka di sini untuk location ID di bawah 2000, untuk yang location ID 1000 dengan 1100 sudah berubah menjadi 1200. Karena kita sudah membatasi rollbacknya itu adalah SP3, SP2, maka yang berubah itu adalah SP1 dan juga SP2. Baiklah, mungkin hanya ini saja penjelasan saya mengenai penggunaan PL/SQL. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.